Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum berlangsungnya acara ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan kami mengadakan webinar ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam dan juga belajar untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Husnul Khotimah yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir, sekaligus membimbing berjalannya acara kami di sini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Saya lagi dalam perjalanan mau jemput anak dari boarding. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, yang saya hormati Ibu Husnul Khotimah, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Yang saya hormati Anabila Sabita Aini sebagai pemateri 1. Yang saya hormati Hairunisa sebagai pemateri 2. Yang saya hormati Sylvia Alia Yunia sebagai pemateri 3. Yang saya hormati Riza Aulika sebagai pemateri 4. Yang saya hormati Renaldi Wijaya sebagai pemateri 5. Serta peserta webinar yang saya hormati. Sebelumnya, saya akan membacakan petunjuk dan tata tertib webinar sosialisasi prosedur sertifikasi dan jaminan produk halal. Pertama, peserta wajib mematikan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kedua, peserta tidak boleh gaduh saat kegiatan webinar berlangsung. Ketiga, pertanyaan akan dibuka 2 sesi, yaitu satu sesinya 3 pertanyaan. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan jika sudah dibuka sesinya. Yang kelima, jika ingin mengajukan pertanyaan, silahkan penanya menuliskan lewat kolom chat dengan nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Yai Zakiatun Nupus sebagai moderator 1 dan Muhammad Vivaldi sebagai moderator 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu Renaldi Wijaya, Hairunisa, Sylvia Alia Yuniar, Anabila Sabita Aini, dan Niza Aulika. Topik yang akan kami bahas pada pagi ini yaitu prosedur sertifikasi dan jaminan produk halal. Langsung saja ke pemateri pertama. Ada Kak Nabila. Apakah Kak Nabila sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik. Dipersilakan Kak Nabila untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya pemateri pertama ingin menyampaikan produk halal. Nah, seorang muslim wajib terikat dengan hukuman cara seputar produk halal. Terdapat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, tadi kan udah dijelasin produk halal itu apa sih? Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Lalu apa itu sistem jaminan produk halal?
Sistem jaminan produk halal adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Nah, peserta webinar di sini kan pasti udah sering banget kan dengar kayak produk halal gitu. Ada juga brandnya di setiap makanan atau bahkan jasa di beberapa itu ditentukan produk halal. Gunanya apa sih? Masyarakat Indonesia kan 80% itu muslim ya, 20% agama lain. Nah, mungkin ketika kita menemukan sebuah produk tapi tidak ada brand halalnya atau nggak ada tulisan halalnya, pasti kan kita kayak mikir, loh ini halal nggak ya untuk Islam? Ini aman nggak ya untuk seorang muslim? Jadi sistem jaminan produk halal ini sangat dibutuhkan untuk produk baik barang ataupun jasa. Nah, pengertian sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dan label halal merupakan sebuah pencantuman logo halal yang bertujuan sebagai pernyataan atau bukti dari kehalalan produk tersebut. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Dengan sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Mungkin logonya kalian bisa lihat di layar seperti itu. Kalian juga peserta di sini pasti sering menemukan logo seperti itu. Lalu ada BPJH. BPJH apa sih? BPJH adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, BPJH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan perdagangkan di Indonesia. Jadi BPJH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pihak untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Nah, mengapa sih harus ada SPH atau Sistem Jaminan Produk Halal? Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Lalu Pasal 23 memberitahu bahwa pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi sistem JPH. Pasal 4 butir 3 huruf B menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Lalu pasal 3 huruf B menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Pasal 91 ayat 2 permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha harus dilengkapi yang pertama, data pelaku usaha. Yang kedua, nama dan jenis produk. Yang ketiga, daftar produk dan bahan yang digunakan. Yang keempat, proses pengolahan produk. Yang terakhir, ada sistem jaminan produk halal. Jadi jika ingin sertifikasi halal dari pelaku usaha, syaratnya tuh yang pertama, yang tadi udah saya sebutkan, bahwa ada data pelaku, nama dan jenis produk, lalu ada daftar produk, proses pengolahan produk, dan baru setelah itu dapat mendapatkan jaminan produk halal. Selanjutnya ada ruang lingkup penerapan SJPH. Yang pertama ada kategori barang, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu ada kategori jasa, meliputi jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, kategori barang sering banget kan kita nemu kayak di makanan produk halal. Itu untuk umat muslim tuh jadi yakin untuk membeli produk itu.
Lalu kosmetik juga, kalau misalkan kita kayak beli kosmetik tapi nggak ada produk halalnya, pasti kita akan mikir 2 kali, loh ini menggunakan barang halal atau tidak ya gitu. Jadi di semua yang tadi saya sebutkan itu harus menerapkan sistem jaminan produk halal. Baik, di pemateri kedua ada Kanisa. Bagaimana kabarnya Kanisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dipersilakan Kanisa untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator 1. Yang kedua ada acuan, ada Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Di sini Al-Quran, hadis, ijma, dan kias ini mengacu pada segala perundang-undangan yang menjelaskan tentang jaminan produk halal dan lain-lain. Seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan tentang jaminan produk halal. Lalu selanjutnya Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2019 menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lalu selanjutnya Peraturan Materi Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang cipta kerja pada Badan JPH. Selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selanjutnya ada SNI 2016 yang menjelaskan tentang sistem manajemen halal. Next. Selanjutnya ada SNI 2016 yang menjelaskan tentang potongan halal pada unggas. Lalu SNI 2018 menjelaskan tentang potongan halal pada hewan ruminansia. Ada yang tahu nggak sih hewan ruminansia itu hewan yang seperti apa? Hewan ruminansia itu adalah hewan seperti sapi yang bahannya itu banyak dipakai oleh pelaku usaha makanan ya. Lalu ada OEC 2019 yang menjelaskan tentang General Requirements for Halal Food. Lalu MS 2019 yang menjelaskan tentang Halal Food General Requirements. Lalu ada HAS nomor 1 yang menjelaskan tentang kriteria sistem jaminan halal. Next. Lalu di sini ada asas sistem jaminan produk halal. Kenapa harus dijamin yang namanya produk halal? Nah, di sini ada beberapa asas. Yang pertama, ada asas perlindungan. Yang dimaksud dengan asas ini sebenarnya adalah bahwa penyelenggaraan JPH ini memang bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim, seperti itu. Seperti yang tadi Kak Anabila jelaskan ya, sempat disinggung tadi. Lalu karena masyarakat muslim di Indonesia ini sangat banyak, bahkan mayoritas di Indonesia ini orang-orang Islam gitu kan. Kita harus bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam atau peraturan-peraturan yang sudah tertera di dalam Islam itu. Artinya ketika Islam sendiri melarang kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik atau yang dilanggar di dalam Islam, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi yang halal-halal saja, yang halal, toib. Nah, disitulah kemudian negara sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kerangka hukum harus melindungi kita di dalam sebuah payung hukum, yakni sebuah undang-undang. Seperti yang tadi saya bacakan, undang-undang yang tertera tadi
yaitu semua menjelaskan tentang sistem jaminan produk halal. Semua sudah tertera pada undang-undang. Lalu maka dari itu asas ini yang pertama memang dia asas perlindungan melindungi masyarakat muslim seperti itu. Kemudian yang kedua ada keadilan, di mana yang dimaksud dengan asas keadilan ini bahwa adanya penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. Lalu kemudian yang ketiga ada kepastian hukum. Tentu di sini sangat jelas bahwasannya asas kepastian hukum ini berarti penyelenggaraan JPH ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk di mana produk tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat halal. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas dan transparansi. Nah, di sini asas ini menunjukkan bahwa kita bisa memahami dari setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH ini. Memang harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat ya. Karena apa? Karena masyarakat ini sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada asas efektivitas dan efisiensi, di mana asas ini yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa penyelenggaraan JPH ini memang dilakukan dengan orientasi pada tujuan yang tepat guna gitu. Kemudian berdaya guna juga, serta meminimalisasi pengguna sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik atau sederhana. Lalu selanjutnya ada asas profesionalitas, yang dimana asas ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dari JPH ini harus mengutamakan keahlian, yang mana ini harus berdasarkan kompetensi dan kode etik tertentu. Next. Lalu kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama ada kebijakan halal. Kebijakan halal itu kebijakan halal yang di sini adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Jadi produk halal di sini harus konsisten ya, secara keseluruhan harus stabil. Lalu selanjutnya ada tim manajemen halal, dan tim manajemen halal di sini adalah suatu sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem halal di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada fasilitas produk. Fasilitas produksi produk di sini adalah fasilitas produk mencangkup bangunan, ruangan, mesin, dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk. Lalu selanjutnya ada produk. Jadi produk di sini harus didaftarkan berupa produk retail ya, atau non retail, produk akhir atau produk antara intermediate. Jadi produk ini tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk-produk haram. Bentuk produk ini menggunakan bentuk produk
kemasan, label, atau sifat oritis. Lalu selanjutnya ada bahan, di mana bahan ini mencangkup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan kemasan yang kontrak langsung dengan bahan dan produk. Lalu pelumas yang digunakan untuk mesin, lalu sanitizer dan bahan pembersih, lalu ada media validasi. Next. Baik, selanjutnya di pemateri ketiga ada Kak Sylvia. Bagaimana Kak Sylvia kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik Kak Sylvia, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Yaya. Bagaimana alur proses sertifikasi halal? Next. Alur proses sertifikasi halal ada 5. Yang pertama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen. Berkas yang disiapkan ada data pelaku usaha, nama, data, dan jenis produk, pengolahan produk, daftar produk, dan bahan yang digunakan, dan dokumen sistem jaminan produk halal. Yang kedua, BPJPH sistem 2 hari kerja. BPJPH akan cek kelengkapan dokumen. BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal. Ketiga, LPH sistem 15 hari kerja. Tugasnya memeriksa dan atau menguji kehalalan produk. Yang keempat ada MUI sistem 3 hari kerja. Tugasnya menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Yang kelima ada BPJPH sistem 1 hari kerja. Tugasnya menerbitkan sertifikat halal. Next. Pendaftaran sistem CEROL, pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui sistem CEROL. 2. Preaudit dan pembayaran akad LPPOM MUI melakukan preaudit sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan. 3. Penjadwalan audit. Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit. 4. Pelaksanaan audit. Auditor memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang mencakup 11 kriteria SJH. Yang kelima, rapat auditor dan analisis lab. Pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI menguji sampel bahan dan produk. 6. Keputusan status SJH. Penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH untuk lanjut ke rapat komisi fatwa. 7. Rapat komisi fatwa. Penetapan kehalalan produk oleh komisi fatwa MUI. Yang ke-8, penerbitan ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Next. Persyaratan, komitmen, dan tanggung jawab. Kebijakan halal pemimpin puncak pelaku usaha wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan halal serta berkomitmen untuk memproduksi produk halal secara konsisten.
memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil dalam organisasi, dan mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait. Next. Persyaratan tanggung jawab pimpinan puncak. Manajemen puncak wajib satu, menyediakan sumber daya insani dan non-insani yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan produk halal. 2. Menunjukkan personil muslim sebagai penyelia halal dan melaporkan kepada BPJPH. 3. Memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan sistem jaminan produk halal. 4. Memastikan komitmen semua personil di perusahaan menjaga integritas halal. Pelaku usaha 1. Berskala besar wajib memiliki tim manajemen halal. 2. UMKM dapat memiliki tim manajemen halal dan atau penyelia halal melalui fasilitasi oleh pihak lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi melalui pusat kajian halal lembaga. Next. Persyaratan lanjutan pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan puncak pelaku usaha wajib mengikut sertakan penyelia halal dalam diklat sertifikasi penyelia halal. Pelaku usaha wajib memfasilitasi pelatihan terhadap personil terkait penerapan sistem jaminan produk halal. Memiliki prosedur tertulis pelatihan internal. Memelihara bukti pelaksanaan pelatihan. Next. Persyaratan lanjutan bahan halal. Bahan yang berasal dari sapi, kerbau, domba, kambing, unta, ayam, angsa, bebek, dan kalkun yang disembelih sesuai syariat Islam. 2. Hewan liar yang tidak buas seperti rusa dan kijang yang disembelih sesuai syariat Islam. 3. Burung tidak buas seperti merpati, burung pipit, burung puyuh, burung jalak, dan burung unta yang disembelih sesuai syarat Islam. 4. Belalang. 5. Semua jenis ikan termasuk produk turunannya serta ikan yang sudah dihilangkan kandungan bahaya dan racunnya. Dan selanjutnya ada tumbuhan termasuk buah dan sayur serta produk turunannya yang tidak berbahaya dan tidak mengandung racun. Selanjutnya, di pemateri keempat ada Khaliza. Bagaimana Khaliza kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Dipersilahkan Khaliza untuk menyampaikan materinya. Baik. Selanjutnya, sumber bahan yang halal. Bahan lain yang boleh digunakan, yang pertama, ada mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi yang tidak berbahaya dan tidak mengandung racun. Yang kedua, ada ekstrak ragi atau produk turunannya tidak berasal dari hasil proses pembuatan bir. Selanjutnya, bahan yang tidak berasal dan tidak mengandung homer. Selanjutnya, ada kulit dari bangkai hewan setelah dilakukan penyamakan baik dari hewan halal maupun hewan tidak halal, selain anjing dan babi. Serta bulu, rambut, dan tanduk dari bangkai hewan halal termasuk yang tidak disembelih secara syar'i. Selanjutnya ada susu dan produk turunannya, yaitu enzim Brennet atau penggumpal, gelatin, serta telur dan produk turunannya yang berasal dari hewan halal.
Selanjutnya ada produk sereal, minyak, dan lemak hewani serta nabati. Gula serta bahan tambahan pangan yang berasal dari bahan alami yang halal. Selanjutnya ada madu, bipolen, royal jelly yang berasal dari sari tumbuhan yang tidak beracun dan tidak berbahaya. Selanjutnya ada bahan yang dibuat menggunakan rekayasa genetik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang halal, tidak beracun dan tidak berbahaya. Dan yang terakhir ada bahan tambahan pangan, bahan penolong, enzim, suplemen makanan, serta mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang tidak mengandung komponen tidak halal dan diproses sesuai syariat Islam. Next. Yang kedua ada sumber bahan yang tidak halal. Bahan itu berasal dari, yang pertama ada keledai dan bagal. Bagal itu merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Selanjutnya ada hewan yang mati lemas, binatang yang dimakan oleh hewan buas, hewan yang kena timpa atau natitoh, hewan yang jatuh, hewan yang dipukul secara keras atau maukouza. Selanjutnya ada hewan ternak yang diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis. Selanjutnya, semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan. Dan semua jenis hewan amfibi. Beberapa jenis hewan amfibi antara lain kodok, katak, kadal air, dan sebagainya. Tumbuhan yang berbahaya dan mengandung racun. Contohnya bunga trompet, tumbuhan jarak, dan lain-lain. Selanjutnya ada babi, anjing, dan turunannya. Dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam dan tidak menyebut nama Allah. Selanjutnya ada bangkai. Semua bangkai itu termasuk haram kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Hewan darah bertaring panjang atau memiliki gading seperti beruang, gajah, monyet, dan sejenisnya. Serigala, singa, harimau, macan kumbang, kucing, serigala tupai, musang, tikus tanah, buaya, dan aligator. Selanjutnya ada burung buas dengan cakar tajam seperti elang, burung bangkai, gagak, dan burung hantu. Selanjutnya ada hewan hama dan hewan berbisa seperti tikus, kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus, dan hewan sejenisnya. Selanjutnya ada hewan menjijikan seperti kadal, siput, serangga, dan hewan larva serta hewan sejenis lainnya. Dan yang terakhir ada hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hut-hut, semut, dan lebah madu. Next. Selanjutnya ada proses produk halal atau PPH. Lokasi tempat dan bangunannya. Yang pertama, pelaku usaha wajib memisahkan lokasi proses produk halal dengan produk yang tidak halal meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Yang kedua, pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lokasi proses produk halal. Yang ketiga, pelaku usaha wajib menjamin lokasi proses produk halal bebas dari najis. Yang kedua, bangunan wajib tidak menyebabkan kontaminasi pada alur proses produksi antar produk halal dan tidak halal agar terhindar dari kontaminasi silang. Yang ketiga, tempat wajib jauh minimal radius 5 km dari peternakan babi atau kegiatan pengolahannya untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan. Yang keempat, tempat atau fasilitas pencucian peralatan wajib terpisah dari fasilitas pencucian peralatan produksi tidak halal. Yang terakhir, fasilitas sholat wajib disediakan, digunakan secara tepat, dan dipelihara dengan baik. Next. Alat dan perangkat. Pelaku usaha wajib memisahkan alat proses produk halal dengan produk yang tidak halal meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian, menjamin alat proses produk halal bebas dari najis. Yang kedua, setiap bagian dari mesin, tempat, alat produksi yang bersentuhan langsung dengan bahan yang digunakan untuk mengolah produk halal tidak boleh terbuat dari atau mengandung bahan yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, minyak yang digunakan dalam perawatan mesin dan perangkat yang bersentuhan langsung dengan bahan dan produk wajib menggunakan minyak yang halal.
Yang keempat, dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu hewan tidak halal. Yang kelima, alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan dan pemeliharaan alat. Yang kedua, alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan yang tajam. Yang ketiga, bukan berasal dari kuku atau gigi taring atau tulang. Next. Selanjutnya ada prosedur PPH. Pertama, pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH. Yang kedua, prosedur PPH wajib disosialisasikan ke semua pihak yang terkait. Yang ketiga, pelaku usaha wajib memelihara bukti implementasi sosialisasi. Yang keempat, prosedur PPH wajib dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak penanggung jawab PPH. Dan yang terakhir, prosedur PPH mencakup prosedur yang pertama, pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan dan atau produk antara atau akhir bersifat bebas dari najis berat atau mughaladzah. Yang kedua, pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis. Yang ketiga, penyucian fasilitas produksi sesuai syariat Islam. Yang keempat, penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal. Yang kelima, pembelian bahan. Yang keenam, pemeriksaan kedatangan bahan. Dan yang terakhir, ketelusuran kehalalan. Baik, terima kasih kepada Kak Liza. Selanjutnya, di pemateri terakhir, ada Kak Renaldi. Bagaimana Kak Renaldi kabarnya? Alhamdulillah. Apakah sudah siap, Kak? Siap. Dipersilahkan Kak Renaldi untuk menyampaikan materinya. Persyaratan lanjut produk umum. Produk umum ini ada 8 bagian. Yang pertama itu produk wajib dihasilkan dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Yang kedua, produk selama persiapan pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya wajib dipisahkan secara fisik dari produk yang tidak halal atau materi lain yang tidak halal, sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, merek atau nama produk. Tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Contohnya, bacon, flavor, hotdog, roadburger, dan lain-lainnya, atau ritual perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya coklat, Valentine, dan lain-lainnya. Yang keempat, karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Yang kelima, produk pangan, eceran, retail dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya. Untuk sertifikasi tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. Yang keenam, produk atau bahan wajib aman untuk dikonsumsi. Yang ketujuh, produk halal wajib diolah oleh orang yang ditugaskan untuk mengolah produk halal dan tidak boleh dilakukan bergantian dengan pengolah produk tidak halal. Yang terakhir, produk cair dari hasil samping industri, kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi oleh enzim atau mikroorganisme menghasilkan produk baru seperti isoamil asetat, asam isovalerat, amil isovalerat merupakan halal. Selanjutnya, pengemasan dan pelabelan. Desain yang pertama, desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama,
dan gambar tidak boleh menyesatkan dan atau melanggar prinsip syariat Islam. Yang kedua, semua produk halal wajib diberi label dengan tepat sehingga bisa diidentifikasi dan dibedakan dari produk yang tidak halal. Yang ketujuh, pelaku usaha wajib menyantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal. Label halal dicantumkan pada sebagai berikut: kemasan produk, bagian tertentu dari produk, tempat tertentu pada produk. Yang selanjutnya, menyantumkan label halal wajib mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Yang terakhir, ketentuan pelabelan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Penyimpanan, display, atau pelayanan dan penyajian. Yang pertama, produk halal yang disimpan wajib diberi identitas. Yang kedua, produk halal wajib disimpan terpisah secara fisik dari produk yang tidak halal. Yang ketiga, selama proses penanganan dan penyimpanan, produk halal wajib dibebas dari kontaminasi atau tercampur dengan bahan yang tidak halal. Yang keempat, personil penanganan, display, pelayanan, dan penyajian produk halal tidak boleh bergantian dengan personil yang memangani produk yang tidak halal. Yang kelima, tidak dibolehkan menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal, termasuk menyajikan minuman beralkohol. Yang keenam, pelaku usaha wajib menerapkan aturan larangan bagi pengunjung dan karyawan membawa dan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Pengemasan dan label identifikasi dan mampu telusuri. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, pelaku usaha wajib telusuran kehalalan produk. Yang kedua, pelaku usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketelusuran kehalalan produk yang disertifikasi. Yang ketiga, bila pelaku usaha menerapkan pengkodean bahan, maka pelaku usaha wajib menjamin sebagai berikut: bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama. Selanjutnya, ketertelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan. Yang terakhir, jika terdapat bahan yang dikemas ulang, maka pelaku usaha wajib menjamin tidak ada perubahan informasi nama produk, nama produsen, negara produsen, dan logo halal. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Di sini ada 4. Yang pertama, pelaku usaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi melalui audit internal dan kajian ulang manajemen minimal 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaku usaha wajib memiliki prosedur audit internal dan kajian ulang manajemen. Yang ketiga, bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Yang terakhir, pelaku usaha wajib melapor hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH. Baik, saya Yazakiatun Nupus selaku moderator 1 mengundurkan diri dan akan dilanjutkan ke moderator 2 yaitu Kak Vivaldi. Ya, terima kasih Mbak Yaya. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ulangi lagi peraturannya. Diskusi tanya jawab ini dibuka 1 sesi. Yang 1 sesinya itu 3 pertanyaan. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan penanya menuliskan lewat kolom komentar, chat dengan nama, underscore asal instansi, underscore pertanyaannya. Baik, silakan jika ingin ada yang bertanya.
Oke, teman-teman, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, ya, mungkin perlu saya berikan beberapa catatan ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Jadi tujuan dari kegiatan ini sifatnya adalah memberikan literasi, meningkatkan literasi masyarakat, terutama kalangan ya tidak hanya akademisi atau kalian sebagai mahasiswa, tapi harapannya juga makin menyebar ke para pelaku usaha atau mereka-mereka yang memang membutuhkan pemahaman tentang apa itu sertifikasi halal, apa itu sistem penjaminan produk halal, agar semakin banyak dari masyarakat muslim kita yang tentunya juga menjadi pelaku usaha di sini aware dengan bagaimana pentingnya menjaminkan produk mereka agar memiliki sertifikat halal. Karena pada dasarnya setiap produk yang telah memiliki label halal atau sertifikat halal itu meningkatkan minat konsumen di dalam membeli. Apalagi situasi saat ini, kesadaran terhadap produk halal, pilihan-pilihan terhadap produk halal itu bukan hanya menjadi concern sebagai seorang muslim, tapi juga bagi masyarakat non-muslim. Justru mereka kadang mempertanyakan ya apa yang misalkan apakah produk ini terjamin memang benar halal sesuai dengan labelnya, ataukah mereka memang sangat concern dengan ini karena ada kaitannya juga antara halal dengan sehat, ya, halal dengan thayyib. Jadi bagaimana semua masyarakat kemudian bisa menjadi lebih aware dan kalian ini menjadi agen atau pihak yang berperan sebetulnya untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Nah, kenapa saya menjadikan titik beratnya, kenapa di awal saya sampaikan pesertanya upayakan tidak hanya dari kalian. Kalau dari kalian saja atau dari dalam kampus saja itu sama saja dengan kita bukan bersosialisasi atau bukan istilahnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, lebih kepada pihak internal di sini. Kenapa saya jauh-jauh hari katakan sebar informasinya. Jangan merasa ini pembelajaran buat kalian, bagaimana kalian berupaya ya semacam memberikan orasi atau menyampaikan ide, menyampaikan hal-hal yang penting yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kalian nanti akan belajar gimana KKN, gimana berhadapan dengan masyarakat. Sini lagi. Mumpung saya memberikan kesempatan, saya rasa kalian bisa manfaatkan dengan baik kesempatan seperti ini. Halal ya. Nah, dulu pernah viral tuh MUI menguji dan kita tahu hewan babi itu adalah haram. Apakah boleh menggunakan yang haram
jadi halal karena kepepet misalnya seperti vaksin tersebut dan bagaimana Islam memandang hal tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua ada dari Alma Magfira, mahasiswa Unisma 45 Bekasi, izin bertanya, apa sih keuntungan mendapatkan sertifikasi halal produk? Bagaimana pemateri dari dua pertanyaan tersebut, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Dijawab dulu, sorry. Pertanyaan. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septi. Sumber halal ya, dengan viral yang vaksin itu AstraZeneca. Nah, jawabannya, MUI itu menetapkan kebolehan penggunaan vaksin produk AstraZeneca yang tadi Mbak Septi sebutkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada kondisi kebutuhan yang mendesak, yang menduduki kondisi darurat syar'i. Nah, jadi kan ada tuh beberapa yang kalau mendesak banget gitu kan, kayak sekarang kalau misalkan mau pulang kampung atau mau ke bank atau mau ke hotel itu ke mall dan segala macam itu kan harus menggunakan sertifikat vaksin. Nah, mungkin aja di salah satu daerah tuh adanya yang cuman AstraZeneca, nggak ada yang lainnya. Nah, itu dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca. Nah, lalu diperbolehkan yang kedua, itu ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Nah, jadi si vaksin AstraZeneca ini bisa tidak dipakai apabila ada seorang ahli yang berkata bahwa si vaksin ini benar-benar berbahaya dan tidak boleh digunakan oleh manusia. Lalu yang ketiga, ketersediaan vaksin COVID yang halal dan suci tidak mencakupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok. Jadi vaksin ini tujuannya untuk kekebalan tubuh, jadi mungkin dibolehkan. Lalu ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Nah, juga dijelaskan oleh pemerintah bahwa vaksin ini udah dibolehkan dan pemerintah tuh kayak nanggung gitu apa yang terjadi sama masyarakatnya. Pemerintah tidak memiliki keleluasan memilih jenis vaksin mengingat keterbatasan vaksin. Sudah saya jelasin tadi kan, ada beberapa di daerah yang hanya menggunakan vaksin itu saja. Jadi keterbatasan vaksin membuat si orang ini jadi terpaksa menggunakan vaksin AstraZeneca.
Nah, perlu juga diluruskan bahwa MUI menetapkan ketidakhalalan vaksin COVID produk AstraZeneca bukan karena mengandung unsur babi, tetapi keharaman karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Vaksin ini dalam proses produksinya memanfaatkan bahan turunan dari babi. Jadi kan tadi udah dijelasin juga ya sama pemateri sebelum-sebelumnya bahwa persyaratan halal itu bukan tentang datanya aja, terus produknya. Jadi bahan yang digunakan, alat yang digunakan itu juga harus dipastikan kehalalannya. Nah, si AstraZeneca ini tidak mengikuti prosedur kehalalan menurut MUI. Jadi mungkin itu diharamkan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu atau terdapat unsurnya itu tidak ada unsur keharaman. Seperti itu Mbak Septi. Wow, luar biasa dari pemateri kita. Terima kasih, Mbak, sudah menjawab dengan sangat luar biasa baik. Tadi satu lagi, ada yang bertanya, apa keuntungan mendapatkan sertifikasi halal pada produk dari Mbak Alma Magvira. Nih, mahasiswa Unisma 45 Bekasi nih, saudara kita juga nih. Silakan, pemateri ada yang mau menjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alma. Keuntungan mendapatkan sertifikasi halal pada produk. Manfaat bagi konsumen itu ada dua, yaitu yang dapat memberikan ketenangan bagi konsumen karena kehalalan suatu produk sangat penting khususnya umat muslim. Yang kedua, ada produk terjamin dan aman dikonsumsi atau dipakai. Manfaat bagi produsen ada 3, memiliki kesempatan meraih pasar halal global. 2, meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar atau negara muslim. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Terima kasih Mbak Silvi atas jawabannya. Semoga membantu bagi Mbak Alma yang tadi bertanya. Dan sepertinya sudah ada yang membantu menjawab juga di kolom komen dari Rike Faridia Mardatilova. Terima kasih telah membantu menjawabnya. Entah Mas atau Mbak, itu nggak tahu saya. Nah, baik. Pertanyaan yang terakhir dari Osama Sendi Rahman dari Unisma 45 Bekasi. Izin bertanya, apakah MUI itu ormas? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Osama ya. MUI itu tepatnya organisasi yang dilahirkan oleh para ulama
zauma atau pimpinan organisasi, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam. MUI itu merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zauma, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Bagaimana, Mas? Bagus. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ya, baik. Sepertinya sudah untuk sesi tanya jawabnya hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan membantu menjawab. Terima kasih sebesar-besarnya membantu kami sebagai pemateri. Untuk yang terakhir, kesimpulan webinar pada hari ini adalah kita sebagai umat muslim tentu diwajibkan bahkan harus untuk mengkonsumsi produk atau barang yang halal. Nah, dengan ada bantuan dari pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi halal, dimohon atau dihimbau bagi masyarakat untuk lebih selektif lagi untuk memilih produk atau produk yang sudah jelas kehalalannya dan tidak mengkonsumsi yang haram. Baik, mungkin sekian itu webinar untuk hari ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah berpartisipasi, terkhusus Bu Husnul Khotimah. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, catatan akhir dari saya, teman-teman semuanya, untuk next yang akan melakukan presentasi dengannya, upayakan bahwa kalian bisa lebih aktif ya menyebarkan informasi. Jadi semua prosesnya belajar, nggak ada yang bisa jadi orator, nggak ada yang bisa jadi pembicara, itu langsung instan. Jadi seperti yang tadi kalian lakukan, proses kalian belajar, menyampaikan materi, PPT-nya juga harus disiapkan. Kayak tadi banyak yang PPT-nya penuh, sampai nggak kebaca, sampai ke bawah banget, melebihi dari batas. Itu harus dicek dulu sebelum tampil. Kalian pastikan, apalagi katanya semalam udah ada yang melakukan gladi resik dan sebagainya. Harusnya hal seperti itu tidak lagi terjadi ya pada saat presentasi dilakukan. Oke, ini ajang kalian latihan, seolah-olah kalian sedang berada di lingkungan masyarakat umum, meskipun teman-teman kalian di sini adalah teman kelas kalian semua. Teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa lebih baik, naikin kualitas. Ini semuanya bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Meningkatkan kualitas diri, meningkatkan reputasi Unisma juga. Kenapa saya gunakan sosmed? Kenapa kalian harus juga upload di sosmed kalian? Semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan, biar kita punya kegiatan yang terekam dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Itu saja, niat saya nggak ada macam-macam. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Semua sedang belajar, saya yakin kalian juga berproses. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.